Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pontiara, NIM 2010-2040-54, kelas 3C jurusan Biologi. Dengan dosen pengampu Pak Hendra Lardiman SSI MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekologi. Yang pertama, apa itu ekologi? Ekologi berasal dari bahasa Yunani Eikos yang artinya rumah atau tempat hidup, dan logos artinya ilmu. Jadi, ekologi ialah ilmu yang mempelajari interaksi antar makhluk hidup dan interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Ekologi merupakan cabang ilmu biologi yang banyak manfaatnya, informasi dari berbagai ilmu pengetahuan lain seperti fisika, kimia, geologi, dan klimatologi. Ekologi berkepentingan dalam menyelidiki interaksi organisme dengan lingkungannya. Selanjutnya, ruang lingkup ekologi. Yang pertama itu ada individu. Individu merupakan satuan organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu pada suatu lingkungan. Contoh individu adalah seorang manusia, seekor burung, seekor ikan, seekor sapi, dan sebagainya. Yang kedua ada populasi. Populasi adalah suatu kelompok dari individu sejenis yang berada di suatu tempat tertentu. Contohnya dari populasi adalah populasi manusia, populasi burung, populasi rumput, dan masih banyak lagi populasi lainnya. Yang ketiga ada komunitas. Komunitas adalah suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri atas beberapa populasi dan saling melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya pada suatu tempat dan waktu tertentu. Contoh komunitas misalnya komunitas padang rumput. Pada komunitas padang rumput terdapat populasi rumput, populasi belalang, populasi burung, populasi ular, dan populasi lainnya. Selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem adalah suatu kondisi terjadinya hubungan timbal balik dan hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya seperti ekosistem hutan dan ekosistem air laut. Yang kelima ada biosfer. Biosfer adalah tingkatan organisasi biologi yang paling besar, dan di dalamnya terdapat semua kehidupan yang ada di bumi. Di dalam biosfer terdapat pula interaksi antara lingkungan fisik secara keseluruhan. Selanjutnya, pembagian ekologi menurut kajiannya. Pembagian ekologi menurut kajiannya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama auteknologi dan yang kedua sinekologi. Auteknologi adalah ekologi yang mempelajari suatu jenis spesies organisme yang berinteraksi dengan lingkungannya. Biasanya ditekankan pada aspek siklus hidup, adaptasi terhadap lingkungan, sifat parasitis atau non-parasitis, dan lain-lain. Misalnya, seorang ahli ekologi banyak mengkaji seluk-beluk ekologi orang di alam asli dan sebagainya. Yang kedua ada sinekologi. Sinekologi adalah ekologi yang mengkaji berbagai kelompok organisme sebagai suatu kesatuan yang saling berinteraksi dalam suatu daerah tertentu. Sering pula kita dengar dengan istilah lain seperti ekologi jenis, ekologi populasi, ekologi komunitas, dan ekologi ekosistem. Selanjutnya, pembagian ekologi menurut habitatnya. Pembagian ekologi menurut habitatnya yang pertama yaitu bahari atau kelautan. Salah satu ekologi bahari atau ekologi laut tropis. Contohnya adalah interaksi antara ekosistem mangrove, ekosistem lamun, dan ekosistem terumbu karang. Yang kedua ada ekologi estuaria.
Estuaria adalah bagian dari lingkungan perairan yang merupakan daerah percampuran antara air laut dan air tawar yang berasal dari sungai. Sumber air tawar lainnya saluran air tawar dan genangan air tawar. Selanjutnya, yang ketiga ada padang rumput. Padang rumput adalah daerah yang ditumbuhi tumbuhan yang berjenis rumput seperti alang. Selanjutnya, pembagian ekologi menurut taksonominya. Yang pertama adalah ekologi tumbuhan. Ekologi ini memiliki hubungan erat dengan faktor-faktor berikut seperti cahaya, suhu, dan air. Yang kedua ada ekologi hewan. Ekologi hewan adalah cabang biologi yang khusus mempelajari interaksi antara hewan dengan lingkungannya yang menentukan sebaran, distribusi, dan kemelimpahan hewan-hewan tersebut. Yang ketiga ada ekologi mikroba. Mikroba ada di mana-mana seperti udara, air, makanan, tanah, manusia seperti usus, kulit, hidung, permukaan suatu benda atau bahan pangan. Yang ketiga ada ekologi manusia. Ekologi manusia dengan demikian bisa diartikan dalam istilah yang biasa digunakan sebagai studi yang mempelajari bentuk di perkembangan komunitas dan sebuah populasi manusia. Selanjutnya ada komponen ekologi. Komponen ekologi terdiri atas dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari tumbuhan, manusia, dan hewan. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari cahaya matahari, batuan, tanah, udara, air, topografi, garam-garam mineral. Selanjutnya manfaat ekologi. Manfaat ekologi yang pertama yaitu mempermudah proses pemahaman terhadap perilaku makhluk hidup. Contohnya, sistem sonar yang dimanfaatkan oleh kapal selam. Sistem ini diadaptasikan oleh sistem sonar milik lumba-lumba. Yang kedua, mencari tahu peran manusia di lingkungannya. Contohnya, penggunaan pestisida yang berlebihan sama sekali tidak baik untuk kesehatan makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui keanekaragaman hayati. Contohnya dengan mengetahui mana tumbuhan yang bisa dikonsumsi dan mana yang berbahaya bila dikonsumsi. Dan yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam secara lebih bijak. Contohnya karena kita tahu bahwa minyak dan gas bumi bisa habis sewaktu-waktu, manusia bisa berinovasi dengan memproduksi bahan bakar jenis lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.